Kenapa tidak ada suara sama sekali? Aku bahkan tidak bisa mendengar apa yang dia nyanyikan. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka mencoba menipu kita? Omong kosong apa ini? Meskipun slip up baru saja terjadi, banyak pelanggan sudah marah. Tiba-tiba, ada pelanggan yang melempar barang dari lantai 3, 4, dan 5 secara bersamaan. Memukul. Kulit pisang mengenai wajah Tyler. Kulit jeruk lainnya mendarat di paha Hailey. Hailey mulai panik. Sialan, siapa yang melakukan itu? Turun. Tyler berteriak marah dan berdiri. Setelah melihat itu, Victoria berseru, bagus. Pasangan yang berzinah memang pantas mendapatkan barang-barang yang dilemparkan ke arah mereka. Petik 2. Jordan tidak punya waktu untuk berkomentar atau mengejek Hailey dan Tyler. Dia berkata kepada Victoria, masalah ini tidak sesederhana itu. Mikrofon yang ia gunakan adalah kualitas terbaik, dan tidak ada yang salah. Sangat mungkin untuk ditukar. Victoria panik dan bertanya, maksudmu seseorang dengan sengaja membuat kesalahan ini? Apakah Anda pikir itu Zack Smith? Jordan melirik para tamu di lantai atas. Selain merusak mikrofon Zack, mereka mengirim beberapa orang untuk berpose sebagai tamu dan menghasut para tamu untuk menyerang orang-orang di bawah dengan menghancurkan benda-benda. Untungnya, Jordan dan Victoria tidak memilih kamar yang dipilih Tyler. Kalau tidak, merekalah yang akan terkena kulit buah. Tyler yang bodoh sebenarnya telah menghabiskan $90.000 untuk kursi yang menyebabkan dia akhirnya terkena kulit buah. Namun, tim manajemen restoran Jordan adalah yang teratas di negara ini. Melihat ada yang salah dengan mikrofon, mereka segera menggantinya. Rapper mulai membawakan lagu itu berulang kali dari awal dan semua orang ikut bernyanyi, benar-benar melupakan kesalahan itu. Setelah pertunjukan berakhir, semua orang bertepuk tangan puas. Terima kasih semuanya, selamat menikmati makan malam dan sisa malam kalian, selamat tinggal. Rapper baru saja akan pergi dengan mikrofon. Pada saat ini, Tyler mengambil mikrofon dari rapper dan berseru kepada pelanggan di lantai atas. Semuanya, tunggu sebentar, jangan kembali ke kamarmu dulu. Saya memiliki sesuatu yang penting yang saya ingin Anda semua saksikan. Petik 2. Di kafetaria Awan. Para tamu di lantai 2 hingga 5 yang telah merencanakan untuk kembali ke kamar pribadi mereka setelah menonton pertunjukan berbalik ketika Tyler berbicara. Jordan juga mengerutkan kening dan melihat ke lantai 2. Beberapa anggota staf yang mengenakan seragam balon sukacita tiba-tiba muncul di samping Tyler dan menuju ke kamar pribadi tempat Tyler dan Hailey berada, dengan balon warna-warni di tangan. Ada banyak balon bertema warna putih, pink, dan merah. Beberapa orang di sisi lain ruangan membawa kotak-kotak kelopak mawar yang mereka taburkan di tanah. Wow, apakah ini lamaran pernikahan? Seorang Taipan melamar? Saya mendengar bahwa kamar pribadi itu berharga $90.000 untuk dipesan. Sial, saya begitu fokus pada pertunjukan sehingga saya bahkan tidak menyadari betapa cantiknya wanita yang dilamar itu. Wanita itu sangat cantik. Saya bersedia menukar 10 tahun hidup saya dengan kesempatan untuk tidur dengannya sekali. Petik 2. Kau terlalu banyak minum, ya? Seorang wanita seperti dia hanya akan menikahi keturunan mega kaya. Bagaimana kita bisa cocok untuk memiliki wanita seperti dia? Tindakan Tyler memicu diskusi yang cukup besar. Jordan sangat marah. Anda membuat proposal di restoran saya di depan tamu saya tanpa izin saya, untuk wanita saya? Dasar. Jordan dengan cepat memanggil manajer restoran dan memerintahkan, bersihkan sampah di lantai 2 segera. Singkirkan mikrofonnya juga. Ya. Di lantai 2, Tyler mengambil mikrofon dan berlutut sambil menghadap Hailey. Hailey, maukah kamu? Halo. Ketika Tyler sedang berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa mikrofon telah berhenti bekerja. Itu belum semuanya. Seorang pelayan restoran berjalan mendekat dan menusuk balon yang melambangkan romansa dan kemurnian dengan jarum. Bang, bang, bang. Puluhan balon ditusuk dan meledak satu persatu. Tyler panik. Apa sih yang kamu lakukan? Kenapa kamu menusuk balonku? Mereka dimaksudkan untuk proposal saya. Petik 2. Selama amarahnya, seorang wanita berusia 40-an berjalan dengan sapu dan berkata, tolong angkat kakimu. Sambil mengatakan itu, dia menyapu semua kelopak mawar di tanah kepengki. Tyler melompat lagi. Mawar saya, jangan singkirkan mereka. Namun, staf layanan mengabaikan Tyler karena dia menjalankan perintah Jordan. Pada saat ini, para tamu juga tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bajingan ini memiliki proposal pernikahan romantis yang sudah direncanakan.
Tetapi siapa yang tahu rencananya akan dirusak oleh staf layanan restoran? Aku tertawa sangat keras. Saya rasa proposalnya akan gagal, haha. Petik 2. Kenapa aku sangat senang? Meskipun kita tidak layak untuk wanita cantik itu, aku hanya tidak ingin wanita cantik yang menggairahkan itu menikah dengan keturunan jahat. Para tamu tertawa sebentar lalu kembali ke kamar pribadi masing-masing. Melihat bahwa pengaturan proposal telah dihancurkan dan para penonton telah pergi, Tyler menjadi marah. Dia menyalak, suruh pemilik restoran ini keluar. Astaga, apa dia tahu siapa aku? Saya Tyler Collins. Katakan padanya untuk mencari tahu tentang statusku di Orlando. Jordan awalnya tidak berniat untuk memperhatikan mereka. Namun, karena Tyler ingin bertemu dengannya, dia memutuskan untuk turun dari lantai 3. Dengan tangan di sakunya, Jordan berkata kepada Tyler, "Apa yang kamu teriakkan? Jika Anda tidak ingin melanjutkan makan, tersesat saja. Jangan ganggu pelanggan saya." Tyler belum memahami apa yang dimaksud Jordan. "Itu bukan urusanmu, minggir. Saya ingin melihat pemilik restoran ini." "Saya pemilik restoran ini," Jordan membentak dengan keras. "Apa?" Baik Tyler maupun Hailey tercengang. Victoria dan Ashley sama-sama tertawa sambil berdiri di belakang Jordan. Tyler juga tertawa terbahak-bahak. "Haha, kamu pemilik Cloud Cafeteria? Berhenti berpura-pura. Saya sudah memeriksanya. Ini bukan satu-satunya restoran yang dijual Steve Williams. Semua restorannya di Orlando dibeli oleh orang yang sama seharga $10 juta. Anda hanya pria yang tidak punya uang. Apakah Anda yakin mampu membayar $10 juta? Hailey tidak percaya bahwa Jordan akan memiliki $10 juta, meskipun dia tahu bahwa dia ingin membeli restoran untuk berurusan dengan Zach. "Hah, kamu tidak percaya padaku lagi, ya?" Jordan sudah muak dengan sifat merendahkan dan arogan dari keturunan kaya yang suka memandang rendah orang lain. Dia memanggil wanita parubaya yang sedang menyapu lantai. "Nyonya, tolong datang ke sini sebentar." Wanita parubaya itu berjalan mendekat seperti yang diperintahkan. Setelah melihat Jordan di pagi hari, dia tahu bahwa dia adalah pemilik restoran. "Iya bos." Jordan menunjuk Tyler dan berkata kepada wanita parubaya itu, "Pukul wajahnya dengan sapu, dan aku akan memberimu bonus 9 kali gajimu bulan ini." 9 kali? Wanita parubaya itu sangat gembira. Dia meraih sapu dan mengayunkannya ke wajah Tyler. Aduh. Tyler benar-benar lengah, dan dia tidak percaya bahwa dia, keturunan Collins, akan ditabrak oleh petugas kebersihan. Sambil menghindar, Tyler meludahkan sampah yang menempel di sapu dan masuk ke mulutnya. "Pembersih terkutuk, apakah kamu memiliki keinginan mati? Apa kau tidak tahu siapa aku?" Wanita parubaya itu menjawab, "Saya tidak tahu siapa Anda. Saya di sini hanya untuk membersihkan toilet. Karena bos saya membayar saya akan melakukan apapun yang dia perintahkan." Petik 2. Wanita parubaya itu akan terus memukul Tyler, tetapi Jordan menghentikannya. "Apakah kamu percaya sekarang? Jika Anda tidak percaya, saya akan meminta karyawan lain datang untuk memukuli Anda satu persatu," kata Jordan, menatap Tyler. Tyler menunjuk Jordan dan membentak dengan marah, "Jordan Steele, aku bertanya-tanya siapa pelakunya yang menyabotase rencana lamaranku. Ternyata itu kamu. Mengapa? Apakah Anda bingung sekarang karena saya melamar Hailey? Apakah kamu cemburu dan patah hati?" Hailey tahu bahwa Jordan masih mencintainya dan bahwa dia pasti tidak ingin melihat pria lain melamarnya. Namun, Jordan berkata, "Saya sudah menceraikan Hailey Camden dan Anda melamarnya tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, jika Anda berada di restoran saya, Anda harus mematuhi aturan, dan Anda tidak dapat melakukan ini tanpa izin saya." "Anda." Tyler marah. Tetapi Jordan adalah pemilik restoran sementara dia hanya seorang pelanggan, jadi dia tidak memiliki keuntungan berada di wilayahnya sendiri. Tyler berkata, "Jordan, Anda pasti tidak akan punya uang untuk membeli restoran ini. Anda bahkan menyewa rapper populer. Saya rasa Nona Clarke adalah pemilik sebenarnya dari restoran ini, ya?" Victoria tidak sepenuhnya menyangkalnya. "Saya memang memiliki saham di restoran ini." Setelah mendengar bahwa Jordan mengambil alih industri restoran Orlando, Victoria langsung menginvestasikan $1,5 juta karena dia tahu mereka akan dapat memonopolinya dengan kemampuan Jordan untuk menjalankan bisnis. Dia yakin bahwa akan ada jaminan pengembalian atas investasi ini. Tyler membungkuk dengan dingin dan berkata, "Nona Clarke, Anda mungkin pemegang saham terbesar sementara Jordan Steele hanya memegang sedikit saham, kan?" "Jordan Steele?
Anda mungkin hanya memiliki 1% saham. Apa yang kamu banggakan? Saat Tyler mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak Tiffany dari sakunya dan membukanya untuk mengeluarkan cincin berlian. Begitu Hailey melihat cincin berlian itu, dia sangat terkejut karena warna, kejernihan, dan kualitas cincin berlian itu sudah cukup untuk membuat wanita manapun tergila-gila. Tyler berkata dengan sombong, ini adalah cincin berlian 3 karat yang bernilai lebih dari $600.000. Bahkan jika Anda bekerja sebagai pengawal selama sisa hidup Anda tidak mampu memberikannya kepada Hailey. Hari ini, saya akan menggunakan cincin berlian ini untuk memenangkan wanita yang Anda cintai selama 3 tahun. Setelah mengatakan itu, Tyler menatap Hailey sambil berlutut. Hailey, menikahlah denganku. Tyler baru saja melamar mantan istri Jordan tepat di depannya. Melihat betapa tidak sopannya Tyler terhadap Jordan, Victoria merasakan dorongan yang kuat untuk melangkah maju dan menamparnya lagi seperti yang dia lakukan sebelumnya. Namun, dia tidak melakukannya. Jika Hailey Camden menikahi Tyler Collins lebih cepat, akan ada kesempatan bagiku untuk bersama dengan Jordan. Perempuan yang merupakan elit bisnis sangat mementingkan kepentingan pribadi mereka. Jika Tyler dan Hailey menikah, itu akan menjadi hal yang baik bagi Victoria. Jordan juga tidak menghentikan mereka. Jordan telah menghentikan Tyler untuk melanjutkan lamarannya dengan mematikan mikrofon dan menghancurkan balon, hanya karena tindakan Tyler memengaruhi lingkungan dan tamu. Dengan dihilangkannya barang-barang dekoratif, pelanggan biasa yang melamar pelanggan lain tidak lagi melanggar aturan apapun. Lebih penting lagi, Jordan juga ingin tahu apakah Hailey akan menyetujui proposal tersebut. Hailey dan Jordan telah menikah selama 3 tahun dan baru bercerai beberapa hari yang lalu. Karena itu, dia ingin tahu apakah Hailey akan segera menikah lagi dengan orang lain. Jordan menatap Hailey. Hailey bingung karena dia tidak mempersiapkan dirinya secara mental untuk ini sama sekali. Meskipun dalam rencana yang telah dia dan Rachel Quinn buat, langkah Hailey selanjutnya adalah menikahi Tyler, namun, Hailey tidak ingin menyetujuinya begitu cepat. Hailey berkata, Tyler, bisakah kau memberiku waktu untuk memikirkan ini? Dia tidak langsung menolaknya. Tetapi dia juga tidak menerima lamaran itu. Tyler mengangguk. Dia sebenarnya sudah siap melamar Hailey beberapa kali. Lagi pula, dia dipuji sebagai gadis tercantik di Orlando yang jauh dari jangkauan, jadi diharapkan dia akan gagal pada percobaan pertama. Oke, tidak perlu terburu-buru. Luangkan waktu Anda dan pertimbangkan itu, tetapi terimalah cincin berlian itu. Petik 2. Tyler berdiri dan meletakkan kotak cincin Tiffany di tangan Hailey. Hailey mengambil kotak itu dan melihat cincin berlian berkilau di dalamnya, diliputi kegembiraan. Namun, dia segera tampak murung dan sedih. Dia berjalan menuju Jordan dengan ekspresi kesal dan berkata, kamu terus mengatakan bahwa kamu kaya dan bahwa kamu adalah pemilik perusahaan dan restoran. Jika Anda benar-benar sangat bersemangat, mengapa Anda bahkan tidak memberi saya cincin berlian? Petik 2. Saat itu, kamu membawa tasmu dan pindah ke rumahku bahkan tanpa melamarku. Anda tidak membelikan saya satupun cincin pertunangan atau cincin kawin. Faktanya, Jordan memang gagal memuaskan Hailey dalam aspek itu. Itu mungkin keinginan setiap gadis untuk dilamar dengan megah dengan cincin berlian yang bagus. Namun, Jordan menikahi Hailey sebagai suami yang tinggal bersama, jadi dia tidak bisa memberikan barang-barang itu padanya. Jordan berkata, jika Anda tidak setia kepada saya akan menebusnya dengan cincin berlian 21 karat. Hailey tiba-tiba teringat film berjudul 21 Caras yang dia dan Jordan tonton bersama di bioskop setahun yang lalu. Setelah menonton film hari itu, Hailey mengeluh tentang fakta bahwa Jordan tidak memberinya cincin berlian. Pada hari itu, Jordan berjanji bahwa dia pasti akan menebusnya dengan cincin berlian 21 karat setahun dari saat itu. Saat itu, Hailey hanya tertawa meremehkan karena dia sama sekali tidak percaya Jordan bisa melakukannya. Jordan tidak berlama-lama lagi dan malah kembali ke lantai 3 bersama Victoria. Segera setelah mereka kembali ke kamar di lantai 3, Victoria berkata, Hailey mungkin tidak menerima lamaran Tyler Collins hari ini, tetapi dia juga tidak menolaknya. Saya kira dia akan mengatakan ya jika dia melamarnya lagi beberapa kali lagi. Jordan memasang wajah datar saat dia mengambil secangkir air dan menyesapnya. Victoria penasaran ingin tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Jordan tentang ide Hailey dan Tyler menikah. Fakta bahwa Jordan sekarang melakukan balas dendam pada Zack menunjukkan bahwa dia adalah orang yang pendendam.
Victoria tidak percaya bahwa Jordan hanya akan duduk dan menonton Hailey dan Tyler menikmati kebahagiaan pernikahan setelah mereka berselingkuh. Intuisi Victoria mengatakan kepadanya bahwa Jordan pasti telah menyusun rencana untuk membalas dendam terhadap mereka. Victoria membuat tebakan yang berani. Tuan Steele, apakah Anda juga berharap Hailey Camden akan menikahi Tyler Collins sehingga Anda bisa pergi dan memberitahu mereka suatu hari nanti bahwa Anda adalah Presiden S Corporation, dan membuat Hailey Camden menyesal ketika sudah terlambat? Jordan tiba-tiba berhenti meminum minumannya dan menatap Victoria dengan heran. Victoria benar-benar berhasil menebak rencana yang ada di pikiran Jordan. Jordan mengangguk pada Victoria dengan puas. Kamu sangat pintar, Anda memang layak menjadi wakil presiden saya. Petik 2. Victoria sangat gembira. Apakah aku menebak dengan benar? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku tidak akan melakukannya setelah mereka menikah. Aku akan melakukannya pada hari pernikahan mereka. Aku akan membiarkan Hailey Camden mengetahui pada hari dia menikahi pria yang dia pikir adalah keturunan terkaya yang pernah dia nikahi, bahwa aku adalah taipan mega kaya sejati. Pada hari itu, saya tidak hanya akan membiarkan Hailey Camden mengetahui kebenarannya. Saya juga akan memberitahu semua orang di industri bisnis di Orlando bahwa saya, Jordan Steele, mantan suami Hailey Camden, sekarang adalah Presiden S Corporation dan orang terkaya di Orlando. Victoria segera bangkit dengan gelisah. Dia senang menemukan bahwa dia telah menebak dengan benar. Jordan dapat dengan mudah meminta Hailey untuk pergi ke S Corporation, di mana dia akan menunjukkan padanya perjanjian transfer saham dan meminta seluruh staf untuk membuktikan bahwa dia adalah presidennya. Namun, dia tidak melakukannya. Jika dia membiarkan Hailey mengetahui kebenaran sekarang, dia 100% yakin bahwa dia akan melemparkan dirinya padanya lagi dan memohon pengampunannya, mengingat betapa dia bergantung padanya dalam 3 tahun terakhir. Meskipun Jordan tidak akan setuju untuk kembali bersamanya, konsekuensi yang akan ditanggung Hailey akan terlalu kecil. Dia tidak perlu berurusan dengan masalah berantakan yang akan datang dengan memutuskan hubungan dengan Tyler. Bagaimana jika dia melaksanakan rencananya ketika Hailey sudah menikahi Tyler? Masalahnya kemudian akan menjadi rumit. Jika Hailey sudah menjadi istri Tyler, apa yang akan dia lakukan setelah mengetahui identitas asli Jordan? Bercerai lagi dengan mengorbankan Collins dan kemudian merangkak kembali ke Yordania? Harga untuk melakukan itu akan terlalu tinggi. Jordan benar-benar ingin tahu pilihan apa yang akan dibuat Hailey ketika saatnya tiba. Jordan tetap tenang dan berkata, sebelum mereka menikah, saya ingin menjadi salah satu orang terkaya di Orlando serta raja restoran dengan monopoli di industri restoran. Saya juga ingin mengendalikan industri hiburan dan semua industri lain yang dapat saya kuasai. Aku ingin menjadi raja kota ini. Raja Orlando. Jantung Victoria berdegup kencang. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari pria yang mendominasi seperti Jordan. Aku ingin menjadi Ratu Orlando. Victoria diam-diam menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri juga. Di sisi lain, Ashley berpikir, saya ingin menjadi selir Tuan Steele. Bang, bang. Seseorang mengetuk pintu di luar ruangan. Masuk, kata Jordan. Orang yang masuk adalah manajer restoran. Dia berjalan menuju Jordan dengan sebuah tablet elektronik di tangannya. Steele, aku baru saja melihat rekaman kamera pengintai. Mikrofon yang digunakan untuk pertunjukan tadi telah digantikan oleh seseorang yang sangat mungkin menjadi pelanggan di sini. Kami sekarang memeriksa setiap kamar pribadi. Jordan berkata, itu tidak perlu. Langsung saja ke kamar 422 dan 501. Semua orang membeku kaget, bertanya-tanya bagaimana Jordan tahu bahwa para tamu di 2 kamar itu adalah pelakunya. Faktanya, pelanggan di luar 2 ruangan itu adalah orang-orang yang mencoba memicu kemarahan di dalam pelanggan lain dengan melemparkan barang-barang ke bawah begitu ada kesalahan dalam pertunjukan. Jordan menduga bahwa merekalah pelakunya. Victoria sekali lagi memandang Jordan dengan hormat, kagum akan ingatannya yang mengesankan. Segera, pria yang tertangkap mencuri mikrofon oleh kamera pengintai dibawa masuk. Untuk apa kau membawaku ke sini? Saya minum-minum dengan teman-teman saya. Langsung ke intinya, pria muda itu berkata dengan tidak sabar dengan kesal.